Halo semua, kembali lagi bersama gue, Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini gue pengen berbagi kepada kalian semua tutorial gimana caranya ngelakuin muscle up dimulai dari nol. Jadi seperti yang kita tahu, muscle up itu salah satu gerakan yang lumayan terkenal, apalagi bagi kalian yang pencinta kalistenik. Jadi bisa dibilang muscle up itu kayak salah satu freestyle basic bagi kalian pencinta kalistenik yang harus bisa kalian lakuin dulu. Istilahnya kalau misalnya lu pencinta kalistenik tapi belum bisa muscle up, kayak belum serak aja gitu, belum sah. Jadi muscle up itu adalah gerakan yang terdiri dari campuran dua gerakan juga, yaitu gerakan pull dan gerakan push. Pullnya itu saat lu tarik, dan pushnya saat lu udah berada di atas bar. Jadi lu harus bisa pull up dulu dan lu harus bisa push up. Dan nggak ada ketentuan khusus lu harus bisa berapa kali pull up untuk bisa ngelakuin satu muscle up. Kayak kalau zaman SMA gue dulu, itu ada rumor kalau misalnya untuk bisa melakukan satu muscle up lu harus bisa pull up seenggaknya 10 kali. Dan sebetulnya faktanya itu nggak ada ketentuan lu harus bisa pull up berapa kali untuk bisa satu muscle up. Karena gue sendiri untuk pull up yang clean aja gue cuma bisa 10 sampai 12, tapi gue bisa melakukan muscle up sampai 8 kali. Seperti yang gue bilang, kalau kalian pengen bisa muscle up, seenggaknya kalian harus bisa pull up dulu. Jadi bisa dibilang ini nggak dari 0-0 banget lah. Kalian harus bisa pull up dulu. Dan sekarang gue akan ngasih tahu kalian yang paling pertama yang menurut gue efektif itu kalian harus melatih explosive pull up atau pull up dengan daya ledak yang tinggi. Jadi syaratnya saat kalian melakukan pull up, kalian harus menggunakan tenaga kalian sekuat kalian sampai istilahnya kalian agak loncat dikit. Kalian boleh sambil toss atau boleh cuman di angkat aja tangan kalian dikit, karena kalau misalnya di toss itu resikonya lebih tinggi, takutnya tiangnya nggak ketangkep. Sekarang gue akan nyontoin explosive pull up kayak pull up biasa, tapi waktu naik kalian menggunakan momentum atau hentakan. Contohnya kayak gini. Nah, kalian harus tetap menjaga keamanan. Kurang lebih kayak gitu explosive pull up kalian lakuin 5 kali 3 set atau 5 kali 4 set. Yang penting kalian mengimprove skill explosive pull up kalian. Nah, cara kedua itu kalian bisa melatih high pull up atau pull up kalian tarik setinggi mungkin. Kalau bisa ya sebawah dada atau seperut gitu. Tapi ini lebih susah daripada eksplosif, karena kalau eksplosif tadi masih menggunakan momentum, kalau high pull up itu full dari kalian dari awal gerakan sampai gerakan akhir itu menggunakan power punggung dan tangan kalian. Gue akan contohin high pull ups. Nah, kurang lebih kayak gitu high pull up, kalian tarik setinggi dada atau sampai perut. Makin tinggi makin cepat kalian bisa muscle up. Nah, step ketiga ini nggak ada pull upnya, bisa dibilang lebih gampang daripada explosive pull up atau high pull up tadi. Ini kita akan ngelatih L-sit. Jadi L-sit itu buat ngelatih core kalian sama otot, istilahnya biar pinggang kalian tuh kuat saat melakukan muscle up. Kalian boleh melakukan gerakan statik atau diem, atau kalian boleh melakukan gerakan dinamik juga sambil gerak. Contohnya kayak gini. Ini gue contohin statik dulu ya. Kita gelantungan, gripnya yang mantep, terus kita lurusin kaki kita ke depan. Nah, ini boleh kalian tahan mungkin 5-15 detik, terus kalian turunin. Nah, kalau misalnya kalian yang gerakan dinamik, berarti kalian sambil gerak. Contohnya kayak gini. 5 kali aja. Nah, yang keempat ini gue pengen ngasih tau kalian cara melatih momentum atau kayak cari gaya atau ayunan saat melakukan muscle up. Kalian anggap aja kayak kalian pengen nginjek mungkin sekitar 1,5 meter di depan tiang pull up kalian. Contohnya kayak gue taruh di sini ya. Nah, kalian saat gelantungan kalian ngayunin badan kalian, terus saat badan kalian ngayun ke depan, kalian beranggapan kalau kalian pengen nginjek tanda yang udah gue taruh di situ tadi. Contohnya kayak gini. Nah, ayun. Nah, kayak kalian mau nginjek si batunya. Nah, jadi ngayunnya tuh nggak cuman asal ngayun, tapi kayak badannya tuh kalian pentalin ke depan kayak gini. Nah, step yang kelima ini, gue pengen ngajak kalian menggabungkan 3 gerakan, yaitu yang terdiri dari momentum, terus L-sit, sama high pull up. Jadi kayak 3 gerakan ini kalian lakukan menjadi satu. Istilahnya, ini gue pengen nyontohin ya ke kalian, anggap ini tiang pull up. Nah, saat kalian pull up nanti,
tariknya itu jangan cuman ke bawah, tapi kalian beranggapan nariknya ke depan dengan bantuan momentum dan L-sit tadi. Nah, gue akan contohin biar lebih jelasnya. Tadi kan kita belajar high pull up, momentum, sama L-sit. Nah, itu kita gabungkan. Kalau kalian bingung, kalian langsung lihat aja, contohin. Nah, sekarang kita menggunakan bantuan ayunan. Nanti gue akan pakai momentum. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi saat kalian narik tiangnya, kalian nariknya jangan fokus cuman ke atas doang, tapi kalian nariknya kurang lebih kayak dengan bantuan momentum badan kalian. Nah, dengan kalian menggunakan momentum dan L-sit, itu akan mempercepat kalian untuk ngedapetin transisi dari gerakan pull up ke straight dips. Jadi untuk gerakan pencampuran antara explosive pull up atau high pull up terus dicampur dengan L-sit dan momentum, itu bisa dibilang kayak kalian menggabungkan 3 gerakan, dan itu agak rumit. Makanya kalian harus memperhatikan yang tadi gue contohin, biar kalau misalnya kalian lakuinnya dengan benar, kalian lebih cepat juga untuk bisa melakukan satu muscle up. Karena kayak untuk menggabungkan 3 gerakan itu, biasa banyak orang yang lupa, dia bisa explosive pull up, bisa momentum, tapi dia lupa L-sit, atau ya pasti ada salah satu yang dilupain sama orang. Itu yang bikin orang jadi susah melakukan muscle up. Nah, sekarang ini yang paling terakhir dan paling penting juga, yaitu kalian harus bisa mencari celah transisinya dari gerakan pull up ke dipsnya. Karena itu bisa dibilang salah satu gerakan yang agak susah juga. Nah, caranya itu gampang. Kalau kalian udah bisa ngelakuin penggabungan 3 gerakan tadi, misalnya kalian udah bisa narik tiangnya itu sampai perut atau bahkan sampai pinggang, tinggal kalian tarik tiangnya ke pinggang kalian sampai nempel, itu kalian udah pasti masuk ke posisi dips. Contohnya kayak sekarang nih, gue akan nyontohin dari posisi penggabungan 3 gerakan tadi langsung pindah ke posisi dipsnya. Jadi dari pull kita gabungkan 3 gerakan tadi langsung pindah ke gerakan dipsnya. Sekarang gue akan melakukan gerakan itu. Nah, kalian harus bisa narik tiangnya ke perut kalian atau ke pinggang kalian. Gue akan contohin lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saat kalian narik tiangnya ke atas, ke depan, terus kalian tarik lagi ke perut kalian biar langsung pindah ke posisi dips. Nah, itu orang tuh bisa beda-beda dapat celahnya. Mungkin ada yang cepat, ada yang gampang, tergantung dari tekniknya, tergantung dari kekuatannya juga. Oleh karena itu, kalian harus tetap ngelatih 5 step tadi di awal biar makin cepat juga untuk mendapatkan celah transisi dari posisi pull ke posisi dipsnya. Nah, kalian tinggal ngelakuin 6 step tadi, gue yakin kalian langsung bisa muscle up. Sekarang gue akan melakukan muscle up sebanyak 5 kali. Kurang lebih kayak gitu muscle up. Emang agak susah, step-step harus kalian lakuin. Dan gue saranin lagi buat kalian, kalau kalian pengen ngelatih muscle up, kalian lakuin dengan bener. Karena banyak banget orang yang bisa muscle up, tapi yang penting dia bisa naik tapi formnya salah. Contohnya kayak dia muscle up dengan chicken wing, atau kayak tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu. Nah, gue saranin kalian jangan dibiasain kayak gitu. Karena kalau kalian udah kebiasaan, untuk pindah ke muscle up yang benernya itu biasa agak susah. Karena udah kebiasaannya entah kiri dulu atau kanan dulu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Untuk kalian bisa melakukan muscle up, kalian lakuin 6 step itu satu persatu, lakuinnya dengan sabar, dengan form yang bener. Gue yakin kalian bisa mendapatkan muscle up dengan form yang sangat bagus. Ya, walaupun lu baru bisa 1, itu nggak masalah. Jangan egois. Yang penting kalau bisa 1 bener, itu lebih baik daripada lu bisa 5 tapi formnya ya acak-acakan gitu. Lebih efektif lu 1 tapi bener. Jadi kayak quality over quantity. Dan mungkin kalian bingung lihat apa yang gue pakai di pergelangan tangan gue, terus yang putih-putih di tangan gue ini apa. Jadi ini gue tuh, kalau orang latihannya tuh mengutamakan keselamatan. Karena kalau lu melakukan muscle up, apalagi calisthenics, itu hampir semua gerakan itu menggunakan tumpuan tangan. Jadi pergelangan tangan lo harus kuat. Kalau misalnya belum kuat, ya harus pakai ini. Karena skill gue tuh masih cetek, jadi ya gue masih butuhkan yang namanya support buat pergelangan tangan gue. Terus gue butuh yang namanya magnesium atau yang kayak tepung kalian lihat ini, biar saat melakukan muscle up itu keset, biar gue nggak kelepas gitu tiangnya. Mungkin sekian video kali ini. Kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian dan kalian menikmati video ini, kalian boleh banget like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin pengen belajar muscle up. Dan kalian juga boleh banget follow Instagram gua, Frentino Matthew, atau Instagram workout gua, Anti Gravity. Dan gue juga punya beberapa sosial media lain kayak TikTok dan Clubhouse juga. Itu kalian bisa cek di Instagram gua atau di
description box di video gue ini. Dan kalau misalnya kalian punya request kira-kira mau video apa yang selanjutnya akan gue post, kalian boleh komen di video ini biar gue tahu kira-kira apa yang akan gue buat, gue bikin rencananya dan konsepnya. Mungkin sekian video kali ini, terima kasih.